Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Erlini Indriani. Aku adalah salah satu mahasiswa psikologi Islam di semester 6 pada Universitas Islam Negeri Salatiga. Nah, pada video kali ini saya akan membahas terkait tentang psikoterapi apa sih yang perlu kita gunakan untuk menangani kasus yang akan saya bacakan. Jadi kasusnya itu adalah sebut saja S. Jadi S ini itu menceritakan bahwa seorang perempuan usianya itu 24 tahun gitu. Sejak kecil S itu tumbuh dalam keluarga yang tidak harmonis. Ayahnya itu sering melakukan kekerasan verbal, kemudian ketika usia 10 tahun kedua orang tuanya itu bercerai gitu. Lalu ayahnya itu pergi dan tidak pernah lagi memberikan perhatian maupun kasih sayang kepada S. Nah, akibatnya pengalaman tersebut itu sampai nih kepada si S yang menyimpan rasa marah, kemudian kecewa, rasa dendam kepada ayahnya gitu. Hal ini itu terlihat pada gejala yang dialami oleh S ini. Yang pertama itu leher dan pundaknya itu merasa tegang gitu. Kemudian yang kedua, jantung itu terasa berdebar. Kemudian berdebar itu ketika mendengar laki-laki berbicara dengan nada yang tinggi. Kemudian yang ketiga itu sulit mempercayai orang lain. Kemudian yang keempat itu sering merasa kesepian. Yang kelima itu memiliki kemarahan yang selama ini dipendam, tidak tersalurkan. Nah, teknik terapi apa sih yang dipilih oleh kasus tersebut gitu. Jadi untuk membantu S, saya itu memilih tentang empathy care therapy, teknik atau teknik kursi kosong yang merupakan salah satu teknik gestalt terapi. Nah, teknik ini itu digunakan ketika seseorang itu masih menyimpan emosi yang belum terselesaikan kepada orang lain, misalnya nih kepada orang tua, kemudian pasangan, atau orang yang pernah menyakiti kita gitu. Nah, melalui teknik ini, klien ini diajak bicara kepada sebuah kursi kosong yang dibayangkan sebagai orang yang ia diajak bicara gitu. Alasannya kenapa? Karena saya memilih teknik ini itu masalah utama pada kasus S ini itu bukan hanya rasa sedih ya, tapi juga kemarahan, kemudian sedih, dendam yang bertahun-tahun itu tidak pernah diungkapkan. Nah, selama ini S ini menyimpan sebuah perasaan sendiri gitu. Nah, dengan teknik kursi kosong ini, S ini bisa memiliki kesempatan nih untuk mengungkapkan semua perasaan yang selama ini dipendam, kemudian sehingga beban emosionalnya itu dapat berkurang gitu. Dalam teknik konseling, konselor itu akan menyiapkan kursi kosong nih di depan klien. Kemudian si konselor ini itu meminta klien itu membayangkan bahwa kursi yang ada di depan itu adalah yang sedang duduk itu adalah ayahnya gitu. Selanjutnya klien ini diminta untuk mengungkapkan semua perasaan yang selama ini itu belum tersampaikan atau disampaikan gitu. Misalnya nih, klien ini mengatakan, "Ayah, aku marah nih karena ayah meninggalkan kami," gitu. Nah, aku kecewa karena selama ini aku merasa tidak pernah dianggap. Aku hanya ingin ayah hadir sebagai seorang ayah gitu. Nah, setelah itu konselor ini membantu klien nih merefleksikan apa yang dirasakan selama proses tersebut gitu. Teknik ini itu bukan untuk membenarkan tindakan ayahnya, tetapi membantu klien itu melepaskan beban emosionalnya, emosinya agar tidak terus mempengaruhi kehidupannya. Nah, tujuannya itu klien ini mampu mengekspresikan emosinya dengan lebih sehat. Kemudian yang kedua itu mengurangi rasa marah dan dendam yang dipendam. Yang ketiga, memperoleh kelegaan emosional. Yang keempat, serta mulai menerima pengalaman masa lalunya sehingga dapat menjadi kehidupan yang lebih baik.
Jadi, dapat disimpulkan bahwa teknik psikoterapi ini itu paling sesuai untuk kasus ini adalah empathy care teknik dari gestalt terapi, karena membantu klien itu mengungkapkan emosi yang belum tersampaikan dan mendukung proses penyembuhan dari luka masa lalunya si S ini. Itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.